Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nih guys, kita lagi unboxing rambutan guys. Nih, di sini ada siapa? Ada kakak, ada abang, ada Mimi, ada Mus'ab, ada ayah. Aduh. Kita ada di mana nih? Belakang Masjid Firdaus. Ya. Kita lagi di sawah-sawah nih, masya Allah, bagus sekali pemandangan di sini. Udaranya sejuk. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beginilah ya, kalau kita jadi orang tua, kita punya anak, maka harus ada waktu di mana orang tua menghabiskan waktunya bersama anak-anak, karena mereka butuh ya, kebersamaan dari seorang ayah. Kalau kita membaca Al-Quran, di Al-Quran itu banyak kisah-kisah ya tentang keluarga, dan yang paling sering disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kisah antara seorang ayah dan anak. Ini menunjukkan sangat penting sekali peran seorang ayah itu ya untuk anak-anaknya. Seperti ya Nabi Yakub yang menasihati anak-anaknya di dalam surat Al-Baqarah akhir juz 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Masyaallah, ini ayat memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Kata Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya, apakah ya kalian mengetahui, menyaksikan tatkala kematian itu mulai menghampiri Nabi Yakub alaihissalam ketika dia berkata berwasiat kepada anaknya, apakah yang akan kalian sembah setelah peninggalanku? Masya Allah, artinya apa yang akan kalian sembah setelah aku wafat, setelah aku meninggal. Ini luar biasa sekali ya, orang tua memikirkan tentang akidah anak-anaknya setelah kematiannya, apa yang akan anak-anaknya ini sembah, apa yang akan anak-anaknya ini ibadahi ya. Kepada siapa mereka menghambakan dirinya, kepada siapa mereka menundukkan dirinya, menghinakan dirinya, dan kepada siapa mereka mengagungkan, membesarkan. Nah, kemudian kata anak-anaknya apa? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahid. Kemudian kata anak-anaknya, kata kami akan menyembah Rabbmu, ya Tuhanmu, ilahmu, dan juga Tuhan ilah bapak-bapakmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, dan seterusnya. Kemudian juga ada kisah antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya, yaitu Nabi Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas shalihin. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berupa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilakukan penyembelihan. Jadi Nabi Ibrahim bermimpi, di dalam mimpinya itu menyembelih putranya Nabi Ismail. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi Ismail itu sampai pada usia remaja, dia sudah bisa berusaha, berupaya mencari nafkahnya sendiri. Kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Kata Nabi Ibrahim, wahai anakku, wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku itu menyembelih engkau. Lalu bagaimana pendapatmu? Kata Nabi Ismail alaihissalam, wahai bapakku, lakukanlah, masya Allah, lakukanlah perintah Allah itu. Engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar di dalam menghadapi ujian ini. Masya Allah, ini luar biasa ya. Kemudian juga ada kisah ya, Luqman Al-Hakim. Ya, beliau bukan nabi, tetapi seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saleh, yang memiliki hikmah yang luar biasa sekali, sehingga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Luqman Al-Hakim pernah berwasiat kepada anaknya dengan banyak wasiat sekali. Di antaranya adalah
Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman itu berkata, ya, menasihati anaknya, janganlah kamu berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inasyirka la dzulmun 'adzim. Karena sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Masya Allah, dan banyak lagi kisah-kisah yang lainnya ya, antara seorang ayah dengan anaknya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang mana semuanya itu mengandung banyak pelajaran yang bisa kita petik untuk menjadi ya bekal kita di dalam menjalani kehidupan rumah tangga khususnya, dan umumnya menjalani setiap ya momen-momen episode-episode kehidupan yang kita lalui di dunia ini. Oke, barakallahu fikum jami'an. Udah cuci tangan. Buah.